Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelompok Project Based Learning Manajemen Keuangan, yang mana di sini kita uh, memberikan analisis laporan keuangan melalui pendekatan manajemen keuangan dari PT Nestle, yang beranggotakan saya sendiri Fahri Adisna Putra. Oke, nama saya Aisyah Zakiyah Aminuddin. Dengan saya, Kania Laura Syabania. Saya akan menjelaskan profil perusahaan. Nestle merupakan perusahaan multinasional makanan dan minuman asal Swiss yang telah beroperasi selama lebih dari 1 abad, dikenal sebagai kelompok usaha global dengan struktur organisasi luas yang mencakup berbagai zona dan pasar di seluruh dunia, termasuk Amerika, Eropa, Asia, Afrika, dan Oseania. Perusahaan ini memiliki lini produk yang sangat beragam, mendominasi kategori seperti kopi, produk susu, makanan bayi, dan nutrisi kesehatan melalui Nestle Health Science. Inti dari strategi pengembangannya adalah komitmen terhadap inovasi berkelanjutan yang dijalankan melalui jaringan besar riset dan pengembangan setelah produk teknologi centers yang tersebar di berbagai negara, menegaskan posisinya sebagai pemimpin global yang berfokus pada kualitas dan keberlanjutan. Terus kita akan membahas evaluasi kinerja perusahaan. Evaluasi kinerja perusahaan merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas manajemen dalam mencapai tujuan bisnis yang dilakukan melalui analisis komprehensif atas income statement dan balance sheet dengan menggunakan empat pilar rasio utama seperti rasio likuiditas, rasio utang atau solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Di mana bagi PT Nestle, rasio-rasio ini sangat esensial untuk mengukur kualitas pendapatan, struktur risiko, efisiensi operasional, dan imbal hasil bagi pemegang saham. Yang pertama ada rasio likuiditas ini untuk data-datanya. Yang pertama yaitu ada current ratio dengan rumus current aset dibagi current liabilities dikali 100% dihasilkan 0,83 di 2023 dan 0,82 di 2024. Yang kedua ada ACTS ratio dengan rumus inventory dibagi current liabilities dikali 100% dihasilkan 0,32 di 2023 dan 0,31 di 2024. Terus yang ketiga ada cash ratio dengan rumus cash dibagi current liabilities dikali 100% dengan hasil 0,028 di 2023 dan 0,13 di 2024. Evaluasi kinerja likuiditas Presiden Islam menunjukkan adanya strategi modal kerja yang agresif dan berisiko dengan current rasio dan ACTS rasio yang keduanya di bawah 1,0 kali, mengindikasikan bahwa aset lancar tidak cukup menutupi kewajiban lancar, sebagian besar disebabkan oleh tingginya utang dagang. Namun, kemampuan likuiditas paling cepat perusahaan meningkat tajam, ditunjukkan oleh lonjakan cash ratio dari 0,028 menjadi 0,13, didorong oleh peningkatan kas dan sekarang kas sehingga perusahaan memiliki posisi kas yang jauh lebih kuat untuk memenuhi kewajiban tunai mendesak. Terus yang kedua ada rasio utang ini untuk data-datanya. Yang pertama yaitu ada debt to equity ratio dengan rumus total debt dibagi total equity dikali 100% dihasilkan 1,52 di 2023 dan 1,51 di 2024. Nah, yang kedua ada debt to asset ratio dengan rumus total debt dibagi total aset dikali 100% dihasilkan 0,44 di 2023 dan 0,40 di 2024. Evaluasi rasio utang PT Nestle menunjukkan peningkatan solvabilitas jangka panjang meskipun perusahaan mempertahankan leverage yang signifikan. Debt to asset ratio yang menurun dari 44% menjadi 40% menandakan berkurangnya proporsi aset yang didanai oleh utang dan struktur pemodalan yang lebih sehat. Sementara itu, debt to equity ratio tetap tinggi namun sedikit membaik dari 1,52 menjadi 1,51 yang berarti perusahaan masih mengandalkan utang secara substansial dalam strategi pendanaannya yang membutuhkan dukungan arus kas yang kuat. Yang ketiga ada rasio aktivitas, ini untuk data-datanya. Nah, yang pertama ada total asset turnover dengan rumus sales dibagi total aset dihasilkan 0,73 di 2023 dan 0,66 di 2024. Terus yang kedua ada fixed asset turnover dengan rumus sales dibagi fixed asset dihasilkan 3,05 di 2024 dan 2,71 di 2024. Nah, yang kedua dan yang tiga ada inventory turnover dengan rumus COGS dibagi inventory dihasilkan minus 4,23 di 2023 dan minus 3,67 di 2024. Yang terakhir ada akun receivable turnover dengan rumus sales dibagi akun receivable dihasilkan 10,34 di 2023 dan 9,70 di 2024. Nah, evaluasi rasio aktivitas PT Nestle dari 2023 dan ke 2024 menunjukkan perlambatan dalam efisiensi penggunaan aset dan pengelolaan modal kerja. Total aset turnover menurun dan fixed asset turnover menurun dari 3,0 kali menjadi 2,71 mencerminkan bahwa peningkatan signifikan pada total aset tidak diimbangi oleh pertumbuhan penjualan yang justru menurun. Perlambatan serupa terlihat pada inventory turnover dan akun receivable turnover yang menunjukkan perusahaan membutuhkan waktu lebih lama untuk menjual persediaan dan menagih piutang secara keseluruhan. Nestle perlu fokus pada peningkatan penjualan dan untuk mengimbangi pertumbuhan basis asetnya. Terus yang keempat ada rasio profitabilitas, ini untuk data-datanya.
Nah, yang pertama ada profit margin dengan rumus net income dibagi sales dikali 100% dihasilkan 0,123 di 2023 dan 0,122 di 2024. Yang kedua ada return on asset atau ROA dengan rumus net income dibagi total aset dikali 100% dihasilkan 0,091 di 2023 dan 0,08 di 2024. Yang terakhir ada return on equity dengan rumus net income dibagi total equity dikali 100% dengan hasil 0,32 di 2023 dan 0,30 di 2024. Kinerja profitabilitas PT Nestle mengalami penurunan ringan pada seluruh rasio utama dari 2023 ke 2024. Profit margin turun tipis dari 12,3% menjadi 12,2%. ROA turun dari 9,1% menjadi 8,0% akibat pertumbuhan aset yang lebih cepat dibanding laba bersih dan ROE menurun dari 32% menjadi 30% secara keseluruhan. Meskipun perusahaan tetap berada pada level profitabilitas yang kuat, penurunan ini menunjukkan tantangan dalam mempertahankan pertumbuhan laba di tengah penurunan penjualan dan peningkatan total aset. Terus yang kelima ada analisis common size income statement. Ini untuk rumus-rumusnya. Ini untuk data-datanya. Nah, setelah itu kita sajikan dalam tabel, kita hitung akun-akunnya dibagi dengan sales, kita persenkan jadi segini. Nah, analisis common size income statement PT Nestle menunjukkan adanya keberhasilan dalam meningkatkan efisiensi inti produksi di mana proporsi cost of goods sold atau COGS terhadap penjualan berhasil diturunkan. Peningkatan efisiensi ini menjadi kunci yang mendorong tren operatif naik relatif terhadap penjualan. Meskipun demikian, perusahaan menghadapi tekanan biaya non-produksi dengan marketing and administration expense dan financial expense yang meningkat presentasinya dari penjualan. Berkat perbaikan margin operasi, dampak negatif dari biaya-biaya ini tertahan sehingga laba bersih hanya mengalami penurunan marginal dari 12,05% menjadi 11,9% dari penjualan, meningkatkan stabilitas profitabilitas bottom line Nestle dengan tantangan penurunan penjualan absolut. Analisis balance sheet yang akan dilanjutkan oleh teman saya Kania. Jadi untuk analisis balance sheet ini berdasarkan boleh di sebelumnya. Nah, berdasarkan data yang sudah kita muat di sini, kami membuat beberapa tabel. Ini ada beberapa tabel yang kita buat. Langsung saja, jadi pada analisis balance sheet, analisis common size balance sheet PT Nestle tahun 2023 dan 2024 menunjukkan fokus yang kuat pada aset non-lancar sekitar 74,74%, terutama goodwill dan property, plant and equipment, yang merupakan ciri khas perusahaan multinasional besar. Namun, terjadi pergeseran kecil menuju peningkatan aset lancar sekitar 25,26%, yang didorong oleh lonjakan investasi jangka pendek dan kas yang mengindikasikan upaya perbaikan posisi likuiditas. Dan dari sisi pendanaan, perusahaan mempertahankan tingkat total liabilitas yang tinggi sekitar 64,43% dari total aset. Dan dengan kenaikan ini didominasi oleh peningkatan kewajiban lancar, khususnya trade and other payables yang mencerminkan strategi agresif dalam memanfaatkan utang jangka pendek untuk mendanai operasi. Sementara porsi ekuitas sedikit menurun. Jadi selanjutnya itu ada analisis PT Nestle berdasarkan manajemen kas. Jadi manajemen kas ini merupakan proses pengelolaan arus kas masuk dan keluar untuk menjaga likuiditas dan kelancaran operasional perusahaan. Dan dalam konteks PT Nestle ini, manajemen kas berperan penting untuk mengoptimalisasikan modal kerja melalui pengendalian tiga indikator utama. Yaitu yang pertama ada DSO, yang kedua ada DPO, dan ketiga ada DSI. Yang pertama, DSO itu menunjukkan untuk kecepatan perusahaan menagih piutang dari distributor dan peritel. Jadi semakin rendah DSO, semakin lancar arus kas masuk. Lalu yang kedua ada DPO yang menggambarkan waktu pembayaran kepada pemasok, di mana nilai DPO yang optimal membantu menjaga kas sekaligus mempertahankan hubungan baik dengan pemasok. Sementara itu, DSI itu untuk mengukur kecepatan perputaran persediaan, yang sangat penting bagi Nestle untuk meminimalkan biaya penyimpanan dan risiko kadaluarsa produk. Dengan mengelola ketiga indikator ini secara efektif, Nestle dapat menjaga stabilitas keuangan dan mendukung operasional yang efisien. Boleh di next. Lalu berikut ini ada data untuk manajemen kasnya, yaitu diambil dari income statement yang ada beberapa data di sini. Lalu next, boleh di next. Lalu selanjutnya ada data yang tertera juga yang diambil untuk analisis manajemen kas. Jadi, lalu pada page ini menunjukkan beberapa data yang dimasukkan untuk DSO, DSI, dan DPO. Yang pertama itu ada sales, receivable, lalu ada accounts payable, yang terakhir ada inventory. Jadi pada 2023 sales ada di 92.198. Lalu di 2024 ada
11.354. Lalu di receivable di 2023 terdapat pada 10.995 dan 2024 terdapat di 11.251. Lalu di accounts payable terdapat di 2023 ada di 14.195 dan di 2024 terdapat di 16.685. Lalu di inventory-nya di 2023 terdapat di 11.896 dan di 2024 terdapat di 13.260 sekian. Lalu jadi yang pertama, rumus DSO adalah AR atau Accounts Receivable dibagi sales dibagi 365. Jadi DSO pada tahun 2023 di Accounts Receivable sebesar 10.955, salesnya ada di 92.998 dan dibagi 365. Yaitu hasilnya 43,1533478 atau dibulatkan menjadi 43,15. Lalu di DSO tahun 2024 akun receivable terdapat di 11.251, lalu salesnya terdapat di 91.354 dan dibagi 365. Hasilnya itu adalah 44,9527666 atau bisa kita bulatkan menjadi 44,95. Lalu di DSI-nya, rumus DSI ini terdapat di inventory dibagi COGS dibagi 365. Lalu di DSI tahun 2023, inventory-nya sebesar 11.896 dibagi COGS-nya minus 50.328 dan dibagi 365. Hasilnya itu adalah minus 86,27483707 atau bisa dibulatkan menjadi minus 86,27. Lalu DSI tahun 2024 terdapat inventory-nya terdapat di 13.260 dan di COGS terdapat di minus 48.670 dibagi 365, yaitu hasilnya sebesar minus 102,1430039 atau bisa kita bulatkan menjadi minus 102,14. Boleh di next. Dan yang terakhir ada di DPO. Rumus DPO adalah accounts payable dibagi COGS lalu dibagi lagi 365. Jadi pada DPO tahun 2023, accounts payable-nya terdapat di 14.195 dan di COGS-nya terdapat di minus 50.328. Dibagi 365 hasilnya adalah minus 102,948161 atau minus 102,95. Lalu DPO tahun 2024 terdapat di 16.685 dibagi minus 48.670 dan dibagi 365 hasilnya adalah minus 125,1289295 atau bisa kita bulatkan menjadi minus 125,13. Dan analisisnya berupa pada tahun 2023 PT Nestle memiliki DSO sebesar 43,15 hari yang menunjukkan proses penagihan piutang masih efisien. Namun pada tahun 2024 meningkat menjadi 44,95 hari sehingga menandakan perlambatan penagihan dan potensi tekanan pada arus kas. Sementara itu, nilai DSI dan DPO pada tahun 2023 maupun 2024 sama-sama negatif, yang tidak logis secara akuntansi karena DSI dan DPO tidak dapat bernilai negatif, sehingga mengindikasi adanya kesalahan data, khususnya pada COGS yang tampak tercatat negatif. Akibatnya, analisis perputaran persediaan dan pembayaran utang tidak bisa dilakukan secara valid. Jadi dengan demikian, satu-satunya indikator yang dapat dievaluasi adalah DSO yang menunjukkan sedikit penurunan efisiensi penagihan. Sementara perusahaan perlu melakukan verifikasi ulang terhadap data COGS tersebut agar perhitungan siklus kas dapat mencerminkan kondisi keuangan secara akurat. Oke, boleh di next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fahri. Oke. Selanjutnya analisis PT Nestle berdasarkan analisis dari leverage. Yang pertama itu ada break even point atau BP, yaitu titik di mana pendapatan sama dengan total biaya sehingga perusahaan tidak untung maupun rugi. Perusahaan dengan biaya tetap tinggi memiliki BP lebih besar dan leverage operasional atau DOL tinggi yang membuat laba sangat sensitif terhadap perubahan penjualan naik tajam saat penjualan meningkat, tetapi turun lebih dalam saat penjualan menurun. Yang selanjutnya ada Degree of Financial Leverage atau DFL, itu menunjukkan seberapa besar perubahan EBIT memengaruhi laba bersih akibat utang dan beban bunga. DFL tinggi dapat memperbesar keuntungan saat EBIT naik, tetapi juga meningkatkan risiko ketika EBIT turun.
Selanjutnya ada analisis cost volume profit atau CVP, yaitu mempelajari hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba untuk membantu keputusan manajerial seperti penentuan harga, target penjualan, dan evaluasi biaya. Degree of Combined Leverage atau DCL, yaitu menggabungkan DOL dan DFL untuk menunjukkan sensitivitas laba bersih terhadap perubahan penjualan secara keseluruhan. DCL tinggi memberi potensi keuntungan besar sekaligus risiko tinggi, sehingga penting dalam mengatur struktur biaya dan struktur modal perusahaan. Kayaknya ada data analysis leverage yang dipakai itu dari income statement-nya, yaitu dari total income dari kedua tahunnya. Lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut, Aisyah. Nah, di sini ada kelanjutan datanya juga. Lanjut ya. Oke, yang pertama ada degree of operating leverage, yaitu DOL-nya itu berasal dari persentase delta EBIT EBIT dari 2023 2024 dikurang EBIT 2023 dan persentase delta penjualan atau penjualan sebelumnya di 2023, yaitu dari delta EBIT-nya itu yang di 2023 itu 14,063 dan di 2024 itu 13,195 dibagi eh di yang periode sekarang itu 13,195, yaitu hasilnya 6,58%. Dan untuk delta penjualannya itu dari 2023 kurang 2024 92,998 kurang 94,424 per 94,424, yaitu minus 1,51%. Jadi DOL itu atau degree of operating leverage itu 6,58% dibagi minus 1,51%, atau hasilnya itu minus 4,36%. 4,36. Yang mana dari data tersebut, laba operasi atau EBIT Nestle yang meningkat dari CHF 13,195 miliar pada tahun 2022 menjadi CHF 14,6063 pada 2023, meskipun penjualan justru turun, terlihat bahwa perusahaan memiliki kemampuan efisiensi operasional yang sangat baik. Tercermin dari nilai DOL-nya yang bernilai negatif yang menunjukkan bahwa penurunan volume penjualan tidak menurunkan profit, bahkan profit meningkat lebih cepat. Artinya risiko operasional Nestle rendah karena struktur biaya tetap dikelola efektif sehingga perusahaan tetap mampu meningkatkan laba ketika pasar melemah. Lanjutnya ada degree of financial leverage atau DFL, yaitu rumusnya EBIT per EBIT kurang bunga, yang mana EBIT 2023-nya itu 14,063 per 14,63 dikurang bunganya atau 1,500, yaitu sama dengan DFL itu 1,12, dan di 2022 eh, EBIT itu 13,195 per 13,195 dikurang 1,308, yaitu hasilnya 1,11, yang mana DFL menunjukkan angka yang rendah dan stabil di kisaran 1,11 sampai 1,12 dengan biaya bunga yang relatif kecil dibanding EBIT. Kondisi ini menggambarkan bahwa risiko keuangan Nestle itu rendah, di mana penggunaan utang tidak membahayakan laba perusahaan. Pemegang saham tidak terlalu terpapar perubahan besar dalam laba bersih akibat beban bunga. Selanjutnya ada cost, volume, dan profit analyze atau CVP, yang mana di tahun 2022 salesnya itu sekitar penjualan itu 94,424, yang mana EBIT itu 13,195, yang mana operating margin itu 14%. Dan di 2023 itu salesnya itu 92,998 dan EBIT-nya 14,063, yang mana dalam perspektif CVV ini kemampuan Nestle meningkatkan margin operasi meskipun penjualan turun, menunjukkan bahwa struktur biaya perusahaan adaptif. Pengurangan biaya produksi dan operasional meningkatkan margin tanpa harus mengandalkan pertumbuhan pendapat, sehingga perusahaan yang berada pada posisi aman terhadap fluktuasi penjualan. Yang terakhir ada degree of combined leverage atau DCL, yang mana DCL ini rumusnya DOL kali DCL kali DFL gitu. Ada kesalahan rumus. Yang mana DCL 2023 itu sama dengan minus 4,36 dikali 1,12 sama dengan minus 4,89, yang mana nilai DCL yang tinggi atau bernilai negatif besar karena kombinasi DOL dan DFL menunjukkan bahwa sensitivitas laba bersih terhadap perubahan penjualan menjadi sangat kuat dalam konteks Nestle. Hal ini menguntungkan karena meskipun volume penjualan menurun sedikit, laba justru meningkat secara signifikan. Dengan kata lain, strategi efisiensi biaya perusahaan berfungsi sebagai penopang kinerja profitabilitas, menjadikan struktur leverage Nestle sangat solid dari sisi risiko maupun imbal hasil. Oke.
Sekian presentasi dari kelompok 8 tentang analisis laporan keuangan PT Nestle melalui pendekatan dari eh, manajemen keuangan. Yang mana outputnya ini, analisis ini bisa menjadi gambaran untuk PT Nestle ke depannya dalam mengembangkan dan juga memajukan dari eh, maupun produksi dan penjualan dari PT tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.